Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Landi. Di sini saya akan presentasikan terkait review di mata kuliah analisis dan visualisasi data terkait Power BI. Nah, di sini saya mempunyai beberapa poin. Nah, untuk poin-poin ini saya nggak akan lakukan semua, namun saya akan summarize saja. Nah, yang pertama itu kita coba melakukan pembuatan report eh, simple ya dengan menggunakan data source Excel. Nah, pertama kita coba dulu import datanya, BILab. Nah, di sini kita klik halaman sheet 1. Nah, di sini di Excel yang saya punya itu ada nama kota, handphone unit, pendapatan atau revenue, cost per pound, dan tanggal. Kita coba lihat dulu. Di sini lagi proses load data. Nah, sembari menunggu saya kenalkan dengan beberapa chart visualisasi di Power BI. Ada stacker chart, kolom chart, bar chart, kolom chart. Nah, di sini banyak chart ya. Ada pie chart, tergantung output yang kita mau eh, tampilkan untuk mempermudah kita dalam misal presentasi. Sini yang tadi di load udah ada. Nah, ini adalah kolom-kolom di mana Excel yang tadi saya upload ke sini. Nah, misalnya kita eh, mau coba menampilkan handphone pendapatan dari merek handphone. Kita coba klik handphone, revenue, lalu ke bar chart. Kita pakai bar chart. Nah, di sini kelihatan merek HP dengan revenue tertinggi. Nah, lalu eh, saya ingin menampilkan kota mana sih yang dengan pendapatan tertinggi. Nah, kita coba nama kota, revenue. Lalu kita pakai bicar. Nah, di sini keluar dengan hasil summarize dari Power BI-nya. Kita mudah, dengan mudahnya kita tinggal eh, mengklik kolomnya yang kita load tadi. Lalu di sini saya pengen spesifik nih mengeluarkan datanya. Kita coba pakai visualisasi slicer. Slicer ini nanti tugas buat kita mengeluarkan output spesifik ya. Misal kita pengen outputnya per handphone ya, merek handphone. Misal handphone X ya. Nah, di sini kita dapat langsung summarize dari eh, revenue merek HP sama kota yang revenue by kota. Nah, di sini eh, dengan mudah kita beberapa menit saja bisa mengeluarkan data untuk presentasi atau report ke atasan. Nah, lalu lanjut kita ke calculate ya, menghitung eh, unit pendapatan. Dari pendapatan dari unit kita hitung jadi pendapatan. Kita bisa ke table view. Nah, lalu kita new column. Nah, di sini kita
eh, kalikan aja seat unit kali seat revenue. Jadi misal seat ini misal ada beberapa seat, kita juga bisa langsung multiple menghitung dengan seat yang lain gitu. Ntar. Nah, di sini ada totalnya. Nah, total-total pendapatan seluruh unit setiap merek HP ya. Setiap merek HP. Nah, selanjutnya kita coba melakukan tabel relasi ya. Tabel relasi, bukan tabel relasi. Misal kita mempunyai data kolom kota. Di sini kan masih singkatan nih BDO CGK. Kita ubah eh, pengen membuat kolom nama kota. Pertama kita get data dulu. Tabel kita bisa dari format Excel atau apapun. Kita coba dari format web ya. Order web connect. Lalu webnya masih load. Nah, kita klik tabelnya. Nah, di sini kan eh, kode sama kota belum jadi kolom ya. Kita harus ubah dulu. Klik transform data. Kita ubah line satu ini menjadi header supaya dia menjadi kolom. Untuk ini udah kita coba nama tabelnya kita ubah. Ini jadi kotak, yang ini jadi penjualan. Nah, kalau udah kita apply. Nah, di sini kita akan melakukan tabel relasi, menghubungkan tabel yang pertama diupload ke tabel yang kedua yang tadi yang diupload. Kita ke model view. Nah, kita lakukan relasi yang antar ini kode ke kotak. Nah, kita udah sambungkan kode ke kotak. Lalu kita coba di kolom lagi, new column. Kita kasih nama kolomnya, nama kotak, relasi, related, kota, kota. Nah, di sini BDO menjadi Bandung, CGK menjadi Jakarta. Nah, bisa kita buat kota sama revenue ya. Oh, jadi kita pakai nama kota sekarang. Nama kota, revenue. Kita pakai chart yang stacked column chart. Bedanya atas bawah itu horizontal atau vertikal. Nah, lalu
Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu sharing report ya. Sharing report ini supaya kita bisa diakses dari mana aja. Sebetulnya kita tinggal publish aja. Kita klik publish di sini, kita save, publish to Power BI. Nah, kita publish di sini ke Workspace ya. Di sini saya udah ada aplikasi Power BI, Power BI. Nah, nantinya eh, ketika kita upload ke Workspace ini, kita bisa share sama yang lain juga. Kita taruh di eh, publish di My Workspace ya. Kita coba ke My Workspace. Nah, ada di sini report BI Lab 10. Nah, kita juga bisa edit di yang versi online juga. Kita bisa share juga ke yang lain, bisa di Teams atau share berdasarkan link. Nah, itu untuk sharing report. Kita coba yang lainnya. Drill down. Drill down itu misal kita ingin menampilkan per tahun ya, tahun. Nah, kita revenue year tanggal. Nah, di sini kita bisa pakai drill down ini ya. Nah, yang bisa per quarter, per bulan, per hari. Nah, drill down ini service yang cukup enak juga supaya kita bisa melihat perkembangan eh, dalam kurun waktunya. Lalu filter report ya. Filter report itu dia bisa kita coba klik salah satu perangkat di sini.
Nah, kalau kita klik itu dia akan memfilter eh, semua yang berdasarkan data dia gitu. Misal yang tadi kita kira Redmi 6, kalau di sini dia di harinya, terus di kotanya ada persenan hitungannya. Lalu kita coba tadi punya sensi swap data shot ya. Sebenarnya kita juga bisa swap data shot di sini. Kita bisa menukar ya, menukar data. Misal ada yang lebih update lagi, data Excelnya kita bisa tukar di sini gitu. Lalu tadi kita coba multiple file source ya. Di sini saya udah download. Nah, tentang jumlah tenaga kesehatan menurut kabupaten kota di Jakarta di tahun 2018 di 2019. Kita coba pakai new file ya, new file. Nah, di sini kita coba get data lagi ya, get data, terus folder supaya kita eh, mengeluarkan data dengan multiple file tadi ya, sekaligus. Ini. Nah, di sini kita coba combine kedua data tersebut. Combine and load. Nah, oke. Kita tunggu dulu. Nah, di sini udah ada nih eh, kolom-kolom tadi. Nah, kita coba buat ya. Kita pakai chart matrix. Kita pakai chart matrix. Kita memfilter per tahun tenaga kesehatannya, ahlinya, terus jumlahnya. Kita add di row itu di row tenaga kesehatan sama wilayah, kita tambahin di row. Lalu untuk wilayah, kolom wilayah tahun.
Nah, udah muncul. Lalu kita jumlah ya, value-nya kita pakai jumlah. Nah, di sini kita mendapatkan summary dengan mudah. Kita tinggal drop down aja, kali gizi di beberapa wilayah, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, suatu dokter, spesialis. Ini bisa ketahuan per tahun tenaga kesehatan di Jakarta. Nah, di sini kita eh, append query dengan tujuan buat menambahkan file ke folder ya. Nah, kita coba pemasukan yang 2000. Sini udah pertama 2020. Coba kita refresh. Nah, di sini langsung auto bertambah. Yang tadi kita tambahkan data file Excel langsung masuk otomatis. Jadi ketika ada perkembangan bisa langsung menambahkan data tersebut dan Power BI akan mengolah. Lalu share point list. Nah, share point list. Jadi kita juga bisa menggunakan data share point untuk divisualisasikan ke Power BI ini. Lalu ada ini grouping ya. Grouping kita bisa coba juga. Misal kita pakai yang lab tadi, kita bikin visualisasi baru. Eh, Legendnya itu kita pakai handphone. Handphone jadi legend. Terus kota. Nah, di sini kan jadinya banyak ya. Butuh banyak space karena handphone ini mereknya sama ya. Kita bisa grouping handphone, new group, new group, eh, lalu kita grouping IP iPhone dengan yang merek-merek iPhone ini dengan grup eh, iPhone ya, iPhone. Nah, lalu kita coba grouping lagi HP yang merek Xiaomi ini ke dalam kategori Android. Ubah ya si Legend ini dengan
hasil grouping tadi. Nah, di sini bisa kelihatan eh, grouping iPhone, revenue-nya, terus grouping Android. Penggunaan line chart dan area chart. Nah, di sini penggunaannya hampir sama ya. Sebetulnya ini hanya penggunaan chart aja. Misal kita ingin tanggal, terus revenue ya, revenue, klik revenue. Nah, ini penggunaan line chart berdasarkan peningkatan gitu. Jadi bisa dilihat peningkatannya menggunakan chart line chart ini. Untuk visualisasi ini kita bisa pergunakan dengan baik sesuai kebutuhan yang kita mau tampilkan. Lalu embed ya. Embed itu misal kita di PPT mau embed file di Power BI di sini. Kita bisa klik Power BI, namun di sini saya belum bisa karena harus upgrade ya ke BI Pro. Atau kita contoh ya, coba dulu. Nah, oh bisa ternyata kita insert ya di lab 10 ini ke dalam PowerPoint. Nah, di sini bisa dengan extend apa add-on yang Power BI ini kita memudahkan import juga ke dalam PPT. Jadi kita tidak perlu lagi desain manual, terus menggunakan cat-cat kalkulasi lagi. Kita dengan mudahnya simpan import dari Power BI aja. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.